Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Paskalia Pradanti MPD selaku dosen pengampu mata kuliah analisis real serta teman-teman yang berbahagia. Di sini kami dari kelompok 7 akan memaparkan materi serta latihan soal mengenai materi limit fungsi. Nah, namun sebelum itu, perkenalkan untuk anggota kelompok kami. Yang pertama ada Gasina Herunisa Mufida dengan NPM 6037. Yang kedua ada Haris Budiman dengan NPM 6051. Yang ketiga ada Dani Nadiatu Soliha dengan NPM 6058. Yang keempat ada Dewi Anissa Nurhasana dengan NPM 6079. Dan yang kelima ada Hairun Najwa Ira Fatma dengan NPM 6088. Baik, langsung saja kita ke pembahasannya. Baik, untuk materi limit fungsi yang pertama, yaitu terdapat definisi 4.1, misalkan A subset dari R, suatu titik C elemen R disebut titik limit dari A, jika dan hanya jika untuk setiap delta lebih dari 0, terdapat paling sedikit satu titik X elemen A dan X tidak sama dengan C, sehingga mutlak dari X min C kurang dari delta. Nah, definisi tersebut itu dapat diungkapkan dengan menggunakan istilah neighborhood atau lingkungan sebagai berikut. Suatu titik C elemen R disebut titik limit dari suatu himpunan A jika dan hanya jika setiap neighborhood delta dari C, atau dapat kita rumuskan menjadi F delta C sama dengan himpunan X elemen R dengan X lebih dari C min delta kurang dari C plus delta, atau sama dengan C min delta, C plus delta, memuat paling sedikit satu titik di A yang berbeda dengan irisan dari V delta C dan A tanpa himpunan C bukan himpunan kosong. Lalu selanjutnya terdapat teorema 4.1, misalkan A subset dari R, titik C elemen R disebut titik limit dari A jika dan hanya jika terdapat suatu barisan AN di A sehingga limit dari AN sama dengan C dan AN tidak sama dengan C untuk setiap N elemen dari bilangan asli. Untuk buktinya, misalkan C titik limit dari A, berdasarkan definisi 4.1, maka untuk setiap N elemen bilangan asli, neighborhood min 1 per N dari V1 per NC memuat paling sedikit satu titik AN di A dan AN itu tidak sama dengan C. Jadi barisan AN elemen dari A, AN tidak sama dengan C, dan mutlak dari AN min C kurang dari 1 per N untuk setiap N anggota bilangan asli. Hal ini mengakibatkan limit dari AN itu sama dengan C. Nah, untuk sebaliknya, misalkan terdapat suatu barisan AN di A tanpa C dan limit dari AN itu sama dengan C, artinya untuk delta lebih dari 0, terdapat K elemen dari N, sehingga jika N lebih dari sama dengan K, maka AN elemen dari V delta C. Oleh karena itu, neighborhood delta dari CV delta C itu memuat titik-titik AN untuk bilangan asli lebih dari sama dengan K yang terletak di A, dan AN itu tidak sama dengan C. Untuk yang selanjutnya yaitu definisi 4.2, limit fungsi. Misalkan A merupakan himpunan bagian dari R, di mana fungsi F itu dari A ke R, dan C titik limit dari A. Bilangan real L disebut limit fungsi F di C jika dan hanya jika untuk setiap epsilon kurang dari 0 yang diberikan terdapat delta kurang dari 0, sehingga jika X anggota A dan 0 kurang dari mutlak X min C kurang dari delta, maka mutlak Fx min L kurang dari epsilon. Catatan yang pertama, karena nilai delta biasanya tergantung pada nilai epsilon, maka delta bisa juga ditulis delta dalam kurung epsilon. Kedua, ketidaksamaan 0 kurang dari mutlak X min C mengandung arti bahwa X tidak sama dengan C. Ketiga, untuk membuktikan bahwa bilangan real L adalah limit fungsi di F di suatu titik C, harus ditunjukkan bahwa keberadaan delta yang tergantung dari epsilon yang diberikan. Kemudian, kebenaran implikasi X anggota A dan 0 kurang dari mutlak X min C kurang dari delta. Maka, mutlak Fx min L kurang dari epsilon. Jika L adalah limit fungsi F di C, maka ditulis L sama dengan Fx atau L sama dengan F.
didapatkan suatu hasil bahwa nilai limit suatu fungsi di suatu titik adalah tunggal yang diungkapkan dalam teorema. Nah, untuk teorema selanjutnya ada teorema 4.2, di mana teorema 4.2 ini membahas mengenai ketunggalan nilai limit fungsi pada f di titik C. Nah, bunyinya adalah jika fungsi f dari A ke R dengan C merupakan titik limit dari A dan F memiliki limit di C, maka nilai limit fungsi F adalah tunggal. Nah, hal ini bisa kita buktikan dengan pertama-tama kita memisahkan bahwa nilai limitnya itu ada 2 dan tidak tunggal. Ada 2, jadi tidak tunggal. Nah, dimana di sini kita misalkan L dan L aksen masing-masing adalah limit fungsi F di C. Nah, untuk sebarang epsilon lebih besar dari 0, karena tadi L itu kita anggap sebagai suatu nilai limit, maka terdapat delta 1 lebih besar dari 0, sehingga jika X adalah himpunan dari A dan mutlak dari X min C itu lebih besar dari 0 dan kurang dari delta 1, maka mutlak dari Fx min L itu kurang dari epsilon per 2. Nah, karena tadi kita anggap juga L aksennya itu merupakan nilai limit fungsi F yang lainnya, maka juga terdapat delta 2 lebih besar dari 0, sehingga jika X himpunan dari A dan mutlak dari X min C itu lebih besar dari 0 dan kurang dari delta 2, maka mutlak dari Fx min L aksen itu kurang dari epsilon per 2. Nah, di sini kita udah dapatkan nilainya, yaitu mutlak Fx min L itu kurang dari epsilon per 2 dan mutlak Fx min L aksennya itu kurang dari epsilon per 2. Nah, selanjutnya kita misalkan deltanya. Nah, karena tadi kan kita gunakan 2 limit, yaitu L dan L aksen. Terus 2 limitnya itu juga kita terdapat delta 1 dan delta 2. Nah, jadi kita misalkan deltanya itu adalah infimum dari delta 1 delta 2. Nah, sehingga jika X himpunan dari A dan mutlak dari X min C itu lebih besar dari 0 dan kurang dari delta, maka kita bisa mencari jarak antara kedua limit tersebut. Nah, untuk mencari jarak kedua limit, kita bisa menuliskan mutlak dari L min L aksen itu sama dengan, nah, jarak antara kedua limit itu sama dengan mutlak dari L min Fx ditambah Fx min L aksen. Nah, kenapa di sini kita tambahkan min Fx plus Fx ke persamaan? Karena kalau misalnya kita jumlahkan min Fx plus Fx itu kan sama dengan 0, jadi tidak memengaruhi persamaan ini. Nah, kita tambahkan min Fx plus Fx juga itu agar nantinya dapat dihubungkan dengan tadi yang sudah kita dapat, yaitu mutlak Fx min L dan mutlak Fx min L aksennya. Nah, tadi kan kita dari mutlak L min L aksen sama dengan mutlak L min Fx plus Fx min L aksennya ini bisa kita gunakan aturan segitiga nilai mutlak. Nah, aturan segitiga nilai mutlak itu kira-kira bunyinya itu mutlak dari A ditambah B itu kurang dari sama dengan mutlak A ditambah mutlak B. Nah, di sini mutlak dari L min Fx ditambah Fx dikurangi L aksen akan kurang dari sama dengan mutlak L min Fx ditambah mutlak dari Fx min L aksen. Nah, di sini kita lihat mutlak dari L min Fx. Mutlak dari L min Fx itu kan sama aja dengan, karena dia mutlak jadi sama aja dengan Fx min L, mutlak Fx min L. Nah, mutlak Fx min L itu di sini itu kurang dari epsilon per 2. Nah, jadi kita bisa tulis juga nih kurang dari epsilon per 2. Nah, di sini ditambah dengan mutlak Fx min L aksen. Nah, mutlak Fx min L aksen di sini kurang dari epsilon per 2. Jadi kita juga bisa tulis di sini ditambah epsilon per 2. Nah, epsilon per 2 ditambah epsilon per 2 itu sama aja dengan epsilon. Nah, karena epsilon itu merupakan nilai yang sangat kecil tapi lebih besar dari 0 yang diberikan sebarang, maka
mutlak dari L min L aksennya itu sama dengan 0, atau tadi kan mutlak L min L aksen itu merupakan jarak ya. Nah, jadi jarak dari L ke L aksennya itu sama dengan 0, nggak ada jarak. Nah, makanya L sama dengan L aksennya itu adalah nilai yang sama. Jadi di sini sudah terbukti bahwa limit fungsi f di titik C-nya itu hanya satu, tunggal dia. Nah, selanjutnya kita bisa lihat pada gambar berikut, pada grafik berikut. Nah, di grafik berikut ini ada garis fungsi f, di mana pada sumbu x di sini terdapat titik C, di mana titik C-nya itu terhubung pada L besar yang merupakan sebuah nilai limit. Nah, jika kita lihat di sini diberikan V epsilon L. Nah, V epsilon L ini adalah L dikurang epsilon sampai L ditambah epsilon, L dikurang epsilon sampai L ditambah epsilon, ini merupakan V epsilon L. Nah, sedangkan di sini ada juga V delta C. Nah, V delta C ini adalah dari C min delta sampai C plus delta. Nah, karena V delta C itu kan sama dengan C min delta C plus delta, maka akan sama dengan mutlak dari X min C kurang dari delta. Sehingga ketidaksamaan mutlak dari X min C lebih besar dari 0 dan kurang dari delta itu ekuivalen dengan ungkapan X merupakan himpunan dari V delta C, dengan X-nya itu bukan C. Nah, dengan cara yang serupa, maka mutlak dari fx min L kurang dari epsilon ekuivalen dengan fx yang merupakan himpunan dari V delta L. Nah, hal ini dapat mengakibatkan bahwa definisi 4.2 dapat dinyatakan pula dalam bentuk teorema yang akan dijelaskan sebagai berikut. Selanjutnya teorema 4.3. Misalkan fungsi A ke R adalah fungsi dari himpunan A ke bilangan real dan misalkan C adalah titik klaster dari A, maka pernyataan berikut ekuivalen. 1. Limit X mendekati C, fx sama dengan L. 2. Diberikan sebarang V epsilon L terdapat suatu V delta C sedemikian sehingga jika X adalah sebarang titik pada V delta C irisan A dan X tidak sama dengan C, maka fx termasuk dalam V epsilon L. Dengan catatan, V epsilon L adalah himpunan interval terbuka yang mengelilingi L sejauh epsilon, dan V delta C adalah himpunan interval terbuka yang mengelilingi C sejauh delta. Selanjutnya teorema 4.4. Misalkan f A ke R dengan C titik limit dari A, pernyataan berikut ekuivalen. 1. Fx sama dengan L untuk setiap barisan xn di A yang konvergen ke C sehingga xn tidak sama dengan C untuk setiap n anggota bilangan netral atau bilangan asli, barisan fxn konvergen ke L. Dengan bukti, misalkan fx sama dengan L dan misalkan barisan xn di A dengan limit xn sama dengan C, tapi xn tidak sama dengan C untuk setiap n anggota bilangan asli, harus ditunjukkan fxn sama dengan L. Misalkan epsilon kurang dari 0 diberikan. Dengan menggunakan definisi 4.2 terdapat delta lebih besar dari 0, sehingga jika X anggota A dan mutlak X min C lebih besar dari 0 dan kurang dari delta, maka mutlak fx min L kurang dari epsilon. Gunakan definisi barisan yang konvergen. Maka untuk delta yang didapat ada bilangan asli K, sehingga jika N lebih besar sama dengan K berlaku mutlak Sn min C kurang dari delta. Tetapi mutlak Sn min C kurang dari delta mengakibatkan mutlak fxn min L kurang dari epsilon. Ini berarti barisan fxn konvergen ke L. Nah, kita lanjut untuk materi kriteria divergensi.
Nah, untuk materi kriteria divergensi ini digunakan untuk menunjukkan bahwa suatu bilangan tertentu itu bukan limit fungsi di suatu titik. Kemudian juga bisa digunakan untuk menunjukkan bahwa suatu fungsi itu tidak mempunyai limit di suatu titik. Nah, kemudian untuk teorema 4.5 mengenai kriteria divergensi. Nah, di sini misalkan A itu subset anggota bilangan himpunan real. Kemudian terdapat pemetaan A ke himpunan bilangan real dan C itu anggota dari himpunan bilangan real merupakan titik klaster dari A. Nah, untuk yang pertama, jika L anggota dari himpunan bilangan real, maka pemetaan F ini tidak memiliki limit L di C jika dan hanya jika terdapat barisan Xn di A dengan Xn itu tidak sama dengan C untuk setiap N anggota bilangan asli. Nah, sehingga barisan Xn ini akan konvergen ke C, tetapi barisan Fxn tidak konvergen ke L. Nah, kemudian yang kedua, fungsi f ini tidak memiliki limit di C jika dan hanya jika terdapat barisan Xn di A dengan Xn itu tidak sama dengan C untuk setiap N anggota bilangan asli. Nah, sehingga untuk barisan Xn itu akan konvergen ke C, tetapi barisan Fxn itu tidak konvergen di R. Selanjutnya, untuk latihan soal nomor 1, yaitu buktikan bahwa nilai 4x kuadrat min 9 per 2x min 3 sama dengan 6. Nah, untuk penyelesaiannya yaitu akan ditunjukkan bahwa untuk setiap epsilon lebih dari 0, terdapat bilangan delta lebih dari 0, sedemikian sehingga jika mutlak dari x min 3 per 2 lebih dari 0 kurang dari delta, maka mutlak dari 4x kuadrat min 9 per 2x min 3 min 6 kurang dari epsilon. Lalu perhatikan bahwa mutlak dari 4x kuadrat min 9 per 2x min 3 min 6 itu sama dengan mutlak 2x min 3 kali 2x plus 3 per 2x min 3 min 6. Nah, dari pertidaksamaan mutlak x min 3 lebih dari 0 itu diperoleh bahwa x min 3 per 2 tidak sama dengan 0 atau 2x min 3 tidak sama dengan 0. Sehingga mutlak dari 2x min 3 kali 2x plus 3 per 2x min 3 min 6 itu sama dengan mutlak 2x plus 3 min 6 atau sama dengan mutlak 2x min 3. Lalu jika delta sama dengan epsilon, maka mutlak dari 2x min 3 kali 2x plus 3 per 2x min 3 min 6 sama dengan mutlak 2x plus 3 min 6 sama dengan mutlak 2x min 3 kurang dari delta sama dengan epsilon. Maka didapat untuk mutlak dari x min 3 per 2 lebih dari 0 kurang dari delta sama dengan epsilon itu diperoleh mutlak 2x min 3 kali 2x plus 3 per 2x min 3 min 6 itu sama dengan mutlak 2x plus 3 min 6 atau sama dengan mutlak 2x min 3 lebih dari delta sama dengan epsilon. Jadi benar bahwa nilai dari 4x kuadrat min 9 per 2x min 3 itu sama dengan 6. Nah, untuk latihan soal nomor 2, di sini diberikan fungsi fx sama dengan x kuadrat. Untuk x itu lebih besar dari 0 dan kurang dari 5. Maka buktikan bahwa fx itu sama dengan 4. Nah, untuk menyelesaikan soal ini kita bisa menggunakan definisi limit. Nah, berdasarkan definisi limit, kita mau buktikan untuk setiap epsilon lebih besar dari 0, ada delta lebih besar dari 0. Sehingga jika mutlak dari x min 2 lebih besar dari 0 dan kurang dari delta, maka mutlak dari x kuadrat min 4 itu kurang dari epsilon. Nah, sekarang perhatikan bahwa mutlak dari x kuadrat min 4 itu sama dengan mutlak dari x min 2 yang dikalikan dengan x plus 2. Nah, bisa kita tulis dengan mutlak dari x min 2 dikali mutlak dari x plus 2. Nah, supaya lebih mudah, kita batasi x-nya dengan 2. X-nya dekat dengan 2. Nah, misalkan mutlak dari x min 2 itu kurang dari 1. Maka x itu lebih besar dari 1 dan kurang dari 3. Sehingga x plus 2 akan lebih besar dari 3 dan kurang dari 5. Jadi mutlak dari x plus 2 itu kurang dari 5. Nah, dengan batasan yang sudah kita peroleh tadi, mutlak dari x kuadrat min 4 itu kan sama dengan
mutlak dari X min 2 dikalikan mutlak dari X plus 2, yang mana itu kurang dari 5 dikali mutlak X min 2. Nah, agar mutlak X kuadrat min 4 itu kurang dari epsilon, sehingga yang 5 dikali mutlak X min 2 itu kurang dari epsilon, atau bisa kita tuliskan juga menjadi mutlak dari X min 2 itu kurang dari epsilon per 5. Nah, karena delta harus lebih kecil dari 1, maksudnya agar asumsi dari mutlak X min 2 kurang dari 1 itu berlaku dan lebih kecil dari epsilon per 5, maka delta itu sama dengan minimum 1 epsilon per 5. Nah, jadi untuk setiap epsilon lebih besar dari 0 dapat dipilih delta sama dengan minimum 1 epsilon per 5. Nah, maka terbukti bahwa fx itu sama dengan 4. Selanjutnya pembahasan latihan soal 3. Dengan soal misalkan I sama dengan 0, A dengan A lebih besar dari 0, dan misalkan Gx sama dengan X kuadrat untuk semua X anggota I untuk sebaran titik X, X dan C anggota I, tunjukkan bahwa mutlak Gx min C kuadrat kurang dari sama dengan 2A mutlak S min C. Gunakan ketaksamaan ini untuk membuktikan bahwa X kuadrat sama dengan C kuadrat untuk setiap C anggota I. Dengan penyelesaian, akan dibuktikan bahwa mutlak Gx min C kuadrat kurang dari sama dengan 2A mutlak X min C untuk sebarang titik X dan C anggota I. Misalkan X dan C anggota I, maka mutlak X dan mutlak C kurang dari sama dengan A. Perhatikan bahwa dengan ketaksamaan segitiga diperoleh bahwa mutlak Gx min C kuadrat sama dengan mutlak X min C, sehingga mutlak X min C dikali mutlak X plus C, sehingga mutlak Gx min C kuadrat kurang dari sama dengan mutlak X plus mutlak C kali mutlak X min C, sehingga didapat mutlak Gx min C kuadrat kurang dari sama dengan 2A mutlak X min C. Oleh karena itu, mutlak Gx min C kuadrat kurang dari 2A mutlak X min C untuk sebarang X dan C anggota I dan diberikan sebarang epsilon lebih dari 0. Pilih delta sama dengan epsilon per 2A, sehingga untuk X anggota I dengan mutlak X min C kurang dari delta, berdasarkan hasil sebelumnya diperoleh bahwa mutlak X kuadrat min C kuadrat sama dengan mutlak Gx min C kuadrat kurang dari sama dengan 2A mutlak X min C sama dengan 2A kali epsilon per 2A plus 1 kurang dari epsilon. Dari sini berdasarkan definisi limit fungsi, X kuadrat sama dengan C kuadrat untuk sebarang C anggota I. Nah, baik, kita lanjut untuk latihan soal nomor 4. Gunakan definisi limit untuk membuktikan bahwa limit X mendekati 3 dari 2X ditambah 3 dibagi dengan 4X dikurangi 9 sama dengan 3. Nah, berdasarkan definisi limit, berarti kita akan menunjukkan bahwa untuk setiap epsilon lebih besar daripada 0, terdapat delta lebih besar daripada 0, sehingga jika nilai mutlak dari X dikurangi 3 lebih besar daripada 0, kemudian lebih kecil daripada delta, maka nilai mutlak dari 2X ditambah 3 dibagi dengan 4X dikurangi 9, kemudian dikurangi 3 akan lebih kecil dari epsilon. Nah, kita perhatikan bahwa untuk nilai mutlak dari 2X ditambah 3 dibagi dengan 4X dikurangi 9, kemudian dikurangi dengan 3, kita operasikan aljabar sederhana sehingga kita samakan penyebutnya dengan penyebut 4X dikurangi 9, kemudian kita kalikan 3 dengan 4X dikurangi 9. Kemudian kita hasilkan menjadi mutlak dari 2X ditambah 3 dikurangi 12X ditambah 27. Kemudian kita bagi dengan 4X dikurangi 9. Kemudian kita dapatkan nilai menjadi mutlak dari negatif 10X ditambah 30 dibagi dengan 4X dikurangi 9. Kemudian untuk negatif 10X ditambah 30 ini dapat kita faktorkan, sehingga menjadi mutlak dari negatif 10 dikali dalam kurung X dikurangi 3 dibagi dengan 4X dikurangi 9.
Kemudian untuk nilai mutlak dari negatif 10 ini dapat kita keluarkan menjadi 10 dikali mutlak dari X dikurangi 3 dibagi dengan mutlak 4X dikurangi 9. Nah, kemudian agar memenuhi dari bentuk 10 dikali X dikurangi 3 kemudian dibagi dengan mutlak 4X dikurangi 9 kurang dari epsilon, maka kita harus membatasi daerah penyebutnya ini atau membatasi X pada mutlak dari 4X dikurangi 9. Nah, agar penyebutnya itu tidak sama dengan 0 untuk syarat dari pecahan sendiri. Nah, kemudian kita misalkan mengambil mutlak dari X dikurangi 3 itu lebih kecil daripada 1, maka X itu di antara 2 sampai 4. Nah, pada interval ini untuk 4X dikurangi 9 anggota dari negatif 1 sampai 7 dengan nilai mutlak dari 4X dikurangi 9 itu akan lebih besar dari sama dengan negatif 1. Nah, kemudian kita lihat bahwa pada interval X 2 sampai 4 ini terdapat nilai X sama dengan 2,25. Kemudian jika nilai X sama dengan 2,25 ini kita substitusikan pada penyebutnya pada 4X dikurangi 9 akan menghasilkan nilai 0, sehingga ini tidak memenuhi. Nah, oleh karena itu kita dapat memilih untuk mutlak dari X dikurangi 3 itu kurang dari setengah. Nah, maka untuk X ini berada di interval 2,5 sampai 3,5. Nah, pada interval ini untuk 4X dikurangi 9 anggota dari 1,5 dengan nilai mutlak dari 4X dikurangi 9 adalah lebih besar daripada 1. Nah, selanjutnya agar nilai mutlak dari 2X ditambah 3 kemudian dibagi dengan 4X dikurangi 9 kemudian dikurangi 3 lebih kecil daripada epsilon, maka untuk 10 dikali mutlak dari X dikurangi 3 kemudian dibagi dengan mutlak 4X dikurangi 9 lebih kecil dari 10 dikali mutlak X dikurangi 3 kemudian lebih kecil dari epsilon. Kemudian dihasilkan mutlak dari X dikurangi 3 akan lebih kecil daripada epsilon per 10. Nah, selanjutnya karena deltanya itu harus lebih kecil dari setengah, yaitu agar memenuhi asumsi bahwa mutlak dari X dikurangi 3 ini lebih kecil daripada setengah, kemudian dan lebih kecil dari epsilon per 10, maka kita dapat memilih untuk deltanya itu sama dengan min setengah koma epsilon per 10. Nah, jadi untuk setiap epsilon lebih besar daripada 0, dapat kita pilih deltanya itu min setengah koma epsilon per 10, sehingga terbukti bahwa untuk limit X mendekati 3 dari 2X ditambah 3 kemudian dibagi dengan 4X dikurangi 9 sama dengan 3. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu latihan soal nomor 5, yaitu tentukan kondisi pada mutlak X-4 yang menjamin bahwa A. Mutlak akar X-2 kurang dari setengah. B. Mutlak akar X-2 kurang dari 10 pangkat min 2. Penyelesaiannya, yang pertama, perhatikan bahwa akar X-2 itu sama dengan dalam kurung akar X-2 kita kalikan dengan akar X plus 2 per akar X plus 2 sama dengan X-4 per akar X plus 2, yang berakibat bahwa mutlak akar X-2 sama dengan mutlak X-4 per akar X plus 2 sama dengan 1 per akar X plus 2 dikalikan mutlak X-2 kurang dari sama dengan setengah dikali mutlak X-4. Oleh karena itu, A. Pilih mutlak X-4 kurang dari 1, maka didapat mutlak akar X-2 kurang dari sama dengan setengah dikali mutlak X-4 kurang dari setengah. B. Pilih mutlak X-4 kurang dari 2 kali 10 pangkat min 2, maka mutlak akar X-2 kurang dari sama dengan setengah dikali mutlak X-4 kurang dari setengah dikali 2 dikali 10 pangkat min 2 sama dengan 10
pangkat min 2.